habisi nyawa kata sendiri. Pelaku kesal lantaran 3 tahun hidup serumah namun tidak kunjung dinikahi korban. Tidak sulit untuk mendapatkan hati wanita jika kamu mau berusaha mendekatinya. Karena memiliki sifat baik dan wajah ganteng aja nggak cukup, jadi kamu harus benar-benar ada untuknya. Wanita itu memang rewel, apalagi kalau baru pulang dari reuni sekolah. Pasti ada aja yang membuat hatinya panas. Ada juga contoh lain sifat wanita yang bikin pusing pria, yaitu ketika udah pacaran lama tapi nggak kunjung dinikahi. Si pria cuma bisa nyuruh sabar, padahal ceweknya udah dibawa ke sana kemari sampai jadi omongan tetangga. Akhirnya si cewek ngambek, bahkan ada yang minta putus. Nah, kalau minta putus hal biasa. Tapi bagaimana jadinya jika yang diputusin adalah leher si pria? Seperti salah satu kasus yang akan Mia ceritakan kali ini. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media berita terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Buat kalian yang sedang menjalani pacaran, ada baiknya ditentukan arah hubungan secepatnya agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Mau lanjut atau mandek, hanya kalian yang menentukan. Kita kenalan dulu dengan seorang pria bernama Yohanes Sutoyo, berusia 43 tahun, beralamat di Jalan Tanjung, Nunukan Barat, Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Ia bekerja sebagai pegawai honorer, bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah Kabupaten Nunukan. Awalnya dia adalah seorang duda, namun telah menikah dengan seorang janda beranak 6 selama 3 tahun lamanya. Nama wanita itu adalah Emi atau BA. Yohanes juga memiliki beberapa anak dan mereka tinggal bersama di rumah tersebut. Menurut rekan kerjanya, meskipun Yohanes dikenal pendiam, namun ia sangat terampil dalam melaksanakan tugas. Ia tak pernah mengeluh walaupun hanya sebagai honorer. Pekerjaan ini dilakoninya sudah 10 tahun lamanya. Seluruh pekerjaan yang diberikan oleh atasan digarap penuh rasa tanggung jawab. Namun sayang, kemalangan menimpa dirinya. Jadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2024, tepatnya dini hari sekitar pukul 3, Emi yang tengah tertidur pulas tiba-tiba merasa tubuhnya ada yang menggerayangi. Dan saat membuka mata, ia terkejut melihat pria yang bukan suaminya ingin memperkaosnya. Kemudian Emi teriak minta tolong yang kemudian didengar oleh Yohanes. Melihat istrinya akan dinodai, ia berlari ke arah pelaku dan terjadi baku hantam di antara keduanya. Emi yang panik cuma bisa menangis di pojokan kamar. Melihat pergulatan sengit itu, Emi nggak bisa berkutik. Dan tiba-tiba si pria misterius itu mengeluarkan pisau dan menikam tubuh suaminya sampai noda merah membanjiri tubuhnya. Karena aksinya udah gagal, terduga pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi sambil meninggalkan barang bukti. Barang bukti apa? Nanti akan kita ketahui bersama ya teman-teman. Nah, singkat cerita, setelah pelaku berhasil kabur, Emi mendekati suaminya yang udah gak berdaya. Lantas ia berteriak sekuat tenaga memanggil bantuan sambil memegangi tubuh sang suami. Dan tak lama kemudian, pagi buta yang sunyi itu mulai gaduh. Warga berdatangan ke rumah korban sambil ikut bertanya mengenai pelaku yang tega berbuat demikian. Sementara itu, warga lain memanggil pihak berwajib dan anak-anak korban juga ada yang sudah mendekati. Semuanya histeris tak terkendali. Kemudian korban segera dibawa ke rumah sakit umum daerah Nunukan. Namun sayang, nyawa Yohanes Sutoyo tidak dapat diselamatkan. Keluarga benar-benar syok dengan apa yang terjadi, apalagi ketika mendengar nama pelaku disebut. Matahari terbit menyinari wajah-wajah yang penuh duka. Keluarga masih meratapi kepergian korban yang sangat mengenaskan. Namun semua harus tetap berjalan. Ada pelaku yang masih berkeliaran.
Untuk itu, penyidik dari Polsek Nunukan segera meminta keterangan dari keluarga korban, termasuk istri korban yang menjadi saksi kunci. Jadi, begini menurut wanita berusia 38 tahun itu. Malam kejadian, Emi tengah tertidur dalam kamar, sedangkan sang suami berada di luar kamar. Entah di bagian mana, pokoknya gak bersama dia gitulah. Tiba-tiba, mantan adik ipar Emi yang bernama Unding masuk ke kamarnya dan ingin menodai dirinya. Karena kaget, Emi teriak keras sampai suaminya datang dan mencoba menyelamatkan sang istri. Nah, Unding yang rupanya udah membawa pisau langsung menusuk leher dan dada Yohanes kemudian melarikan diri. Uniknya, celana jeans dan sendal hitam milik pelaku tertinggal. Demi memperkuat kesaksiannya, Emi alias BA memberikan barang bukti tersebut kepada petugas. Setelah mendapatkan keterangan ini, penyidik menyergap Unding di rumahnya. Walau sempat terjadi kegaduhan karena keluarga Unding menyangkal tuduhan tersebut, namun untuk membuktikannya, Unding tetap dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, penyidik lain mencari bukti baru yang mungkin masih tertinggal di lokasi kejadian. Nah teman-teman, bagian yang lucu adalah ketika pakaian yang disodorkan penyidik sebagai alat bukti malah disangkal oleh Unding. Ia berkata itu bukan miliknya, namun karena petugas nggak mau dibohongin, lantas mereka menyuruh Unding untuk memakainya. Dan ternyata pakaiannya nggak muat. Wah, penyidik jadi merasa geli juga nih. Jelas-jelas pakaiannya tidak cocok dengan terduga pelaku. Akhirnya penyidik yang udah pro malah mencurigai keterangan Emi. Karena diam-diam petugas juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi lainnya yang jumlahnya ada 8 orang. Mereka menguatkan keterangan Unding jika saat kejadian ia tidak berada di rumah, melainkan saat itu ia tengah menginap di tengah kebun yang sangat jauh dari lokasi TKP. Jadi teman-teman, rumah Unding dengan lokasi TKP memang tidak begitu jauh. Maka dari itu, saat Emi berkata Unding adalah pelakunya, polisi dengan cepat meringkusnya yang lagi dalam keadaan santai. Padahal kalau emang benar Unding adalah pelakunya, seharusnya ia lari kabur. Dia malah ikut nonton proses evakuasi korban. Kembali lagi kepada penyidik yang mencurigai tingkah Emi. Janda beranak 6 yang masih kecil-kecil itu rupanya telah menikah sebanyak 3 kali. Nah, sepengetahuan warga, Yohanes dan Emi telah menikah siri. Itulah sebabnya mereka bisa tinggal bersama. Lantas, penyidik membawa Emi atau BA ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih mendalam. Kata demi kata keluar dari mulut Emi. Ia meyakinkan petugas jika Unding adalah benar-benar pelakunya yang ingin memperkaos namun dihadang oleh sang suami dengan memperlihatkan barang bukti pakaian milik Unding. Namun karena penyidik udah tahu jika pakaian itu bukan milik Unding, polisi yang merasa dipermainkan menggertak Emi dan segera menyuruhnya jujur. Akhirnya karena udah kewalahan dan terpojok, ia tak sanggup menahan beban. Emi pun mengakui perbuatannya. Lantas, begini kronologi sebenarnya menurut pengakuan pelaku. Emi dan Yohanes telah berhubungan selama 3 tahun. Mereka tidak pernah melakukan nikah siri. Itu hanya karangan mereka biar warga menerima keduanya agar bisa satu rumah. Lantas di tahun ketiga, Emi merasa hubungan ini tanpa kejelasan. Dia merasa malu, batinnya bergejolak minta dinikahi. Ya, walaupun ia dinafkahi, tapi kepuasan sebagai seorang istri belum ia dapatkan. Perasaan malu dan memendam rahasia juga dosa besar tentunya. Percekcokan hampir tiap hari bahkan didengar oleh anak-anak korban. Hingga puncaknya pada hari Selasa tanggal 25 Juni malam hari, keduanya tengah beristirahat di kamar dan terjadilah adu mulut dengan tema yang sama. Biasanya salah satu akan mengalah, namun kali ini tidak. Emi yang udah kesel setengah mati tanpa memikirkan resiko juga anak mereka yang masih kecil-kecil, ia malah diam-diam mengambil pisau di dapur, kemudian menghampiri Yohanes dan segera menusuk leher juga dada korban.
Awalnya korban Yohanes sempat berdiri untuk mencari bantuan, namun karena rumah yang agak sempit, membuat geraknya terhambat, sedangkan noda merah mengucur deras. Hingga membasahi tubuhnya, seketika ia pun ambruk dan meninggal dunia. Secepat kilat, Amy mencuci pisau dan menaruhnya kembali ke tempatnya semula. Tak berselang lama, Amy yang masih panik tambah terkejut ketika anak korban datang sambil berteriak histeris. Ia pun memeluk anak tersebut tanpa memberitahu apa-apa. Tak lama kemudian, warga dan aparat desa yang datang membuat Amy semakin panik dan langsung berkata jika Undinglah pelakunya. Ia menyebut nama mantan adik iparnya itu karena memang sering membantu keluarganya. Jadi, Unding sering datang ke rumah korban. Nah, demi meyakinkan alibinya, Amy membawa sendal selop hitam juga celana jeans hitam yang disangkakan milik Unding. Yang rupanya, setelah polisi mengetahui kejadian sebenarnya, barang bukti tersebut bukan milik Unding. Begitulah kurang lebih kronologi kejadian yang menewaskan korban Yohanes. Hingga pelaku dengan tega memfitnah mantan adik iparnya yang gak tahu permasalahan mereka. Walaupun ia mengaku menyesali perbuatannya, Amy tak akan lepas dari pasal berlapis yang akan disangkakan padanya antara lain pasal 340, 338, 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Karena peristiwa ini masih baru saja terjadi, mari kita sama-sama memantau jalannya persidangan. Nah teman-teman, usia sudah gak muda lagi. Perbanyak asupan keimanan agar hidupmu lebih nyaman tanpa beban. Gak cuma mikir dunia, tapi pikirlah akhirat nanti. Jalani hidupmu dengan santai. Jika kamu belum menemukan jodohmu, sabarlah. Mungkin dia masih baru mau dilahirkan. Kalau gitu Mia mau undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya juga ya. Selamat beraktivitas, bye!